Hai adik-adik, kali ini Kak Ade akan menjelaskan tentang simpul atau tali temali dalam pramuka. Simpul adalah hasil bentukan dari satu atau dua utas tali. Tali yang dipergunakan untuk membuat simpul atau ikatan harus kuat, lemas, dan tidak mudah putus. Dalam buku Boy Scout of America ada 40 simpul utama, tapi kali ini Kak Ade hanya menunjukkan 5 jenis simpul saja ya. Mari kita mulai. Baik, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat 5 jenis simpul dengan menggunakan tali pramuka. Yang pertama, kita akan membuat simpul hidup. Simpul hidup ini adalah simpul yang paling mudah dibuat dari semua jenis simpul yang ada. Cara membuatnya dengan membuat lingkaran, lalu memasukkan salah satu ujungnya melalui bawah seperti ini. Ujungnya dipegang dan ditarik. Nah, simpul ini gunanya untuk mengaitkan tali pada tiang, atau bisa juga mengikat hewan, tetapi dengan mudah bisa dibuka kembali. Cara membukanya adalah menarik kembali tuas atau tali yang tadi. Seperti ini dia sudah bisa terbuka. Simpul selanjutnya adalah simpul mati. Simpul mati ini kegunaannya untuk mengakhiri ikatan atau untuk menyambungkan dua utas tali yang besarnya sama dan dalam keadaan kering. Cara membuatnya adalah dua utas tali ini, ujungnya kita silangkan seperti ini. Nah, bagian tali yang di bawah kita lingkarkan pada bagian tali yang lainnya. Kemudian bagian ujungnya atau bagian atasnya juga kita silangkan. Bagian kanan berada di bawah. Nah, lalu kita ikat seperti biasa dan kita tarik. Nah, ini dia penampakan dari simpul mati. Untuk membuka simpul mati tinggal ditarik seperti ini saja. Tapi ini akan sangat sulit untuk terlepas kalau kita hanya menarik dua utas talinya seperti ini. Ini adalah simpul mati. Simpul selanjutnya adalah simpul kembar. Simpul kembar ini biasa juga disebut dengan simpul nelayan. Gunanya untuk menyambung dua utas tali yang sama besar tetapi dalam keadaan basah atau licin. Nah, cara membuatnya untuk lebih mudahnya kita buat dia dulu dalam bentuk sejajar. Dua utas tali ini kita buat dalam bentuk sejajar. Nah, kita akan mulai dari sisi yang pertama dulu. Kita akan mensejajarkan dia, kemudian memasukkan atau mengambil dari bawah seperti ini, dibawa ke atas. Dari bawah dibawa ke atas. Kemudian bagian atasnya ini kita akan lilitkan lagi kepada temannya yang di atas tadi seperti ini. Nah, ini utas yang pertama, tali ujung yang pertama. Kemudian yang selanjutnya pun sama. Caranya kita sejajarkan dia seperti ini. Kemudian kita tetap seperti ini dulu ya. Kemudian kita mulai dari bawah. Nah, kita ambil, kita bawa ke atas sama seperti tadi. Kita bawa ke atas seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam temannya dia atau ke dalam lubangnya tadi. Nah, tarik. Nah, jadi seperti ini. Kenapa dia disebut kembar? Karena dia apa yang kita buat tadi, yang pertama dan yang kedua, kita bisa jadikan dia satu. Seperti ini hasilnya. Ini adalah simpul kembar. Simpul kembar ini dengan mudah akan bisa kita buka kembali. Kita akan bisa tarik seperti ini. Dia akan menjadi panjang dan kalau kita tarik lagi dia akan seperti ini. Ini disebut simpul kembar. Simpul yang selanjutnya kita membutuhkan bantuan tongkat. Nah, simpul yang akan kita buat selanjutnya adalah simpul pangkal. Dinamakan simpul pangkal karena memang simpul ini biasanya digunakan untuk memulai sebuah ikatan.
mengikatkan tali, ini tali pada tiang. Tiang untuk contoh sekarang kita pakai tongkat ini. Atau biasa juga dibuatkan untuk membuat tandu. Bagaimana cara membuatnya? Nah, jadi pada tongkat ini kita lilitkan dulu, kita membentuk seperti huruf X. Kita lilitkan ke bawah. Nah, kita buat seperti huruf X. Ini ya, ingat ya adik-adik. Jadi kita buat ini huruf X. Kemudian setelah kita membuat huruf X seperti ini, kita ambil kembali dia dari bawah dan masukkan kembali ke lilitannya dia yang tadi. Seperti ini, dimasukkan dari bawah lalu ditarik. Nah, ini adalah simpul pangkal. Atau bisa juga dengan cara yang kedua. Cara ini lebih gampang ya menurut kakak. Yang pertama adalah kita buatkan dulu sebuah lingkaran seperti ini. Yang kedua kita buatkan lingkaran lagi yang sama. Nah, lingkaran yang kedua tadi kita taruh di bawah lingkaran yang pertama. Seperti ini. Lalu lubangnya ini kita masukkan pada tongkat. Kita masukkan lubang yang tadi itu pada tongkat. Lalu kita tarik. Seperti ini. Nah, jadi hasilnya bisa kalian lihat ya adik-adik, hasilnya akan menjadi sama. Cara satu atau cara dua itu sama saja. Ini disebut simpul pangkal. Simpul yang selanjutnya atau menjadi simpul yang terakhir adalah simpul jangkar. Simpul jangkar ini kegunaannya untuk menalikan pasak. Kita ikat pasaknya, atau bisa juga mengikat cincin, bisa juga untuk menarik balok, dan juga tentu saja kita gunakan untuk membuat tandu. Bagaimana cara membuatnya? Nah, hampir sama dengan simpul pangkal tadi. Kita taruh dulu talinya pada tongkat, lalu kita ambil seperti ini, kemudian kita bawa dari bawah, kita lilitkan lagi pada tali. Nah, ujungnya ini kita masukkan ke dalam lubang yang tadi. Seperti ini, lalu ditarik. Nah, ini adalah simpul jangkar. Atau bisa juga dengan cara yang kedua, kita buatkan dulu lingkaran seperti tadi ketika kita membuat simpul pangkal, tapi lingkaran yang lagi satu kita buatnya secara terbalik. Kita buat seperti ini ke belakang. Kalau tadi kita buat ini ke depan, nah yang lagi satu itu kita buat ke belakang. Baru kemudian kita satukan talinya. Nah, kita satukan seperti ini, baru kita masukkan ke dalam tongkat dan ditarik. Nah, hasilnya sama ya adik-adik. Ini adalah simpul jangkar. Nah, jadi adik-adik, ini adalah jenis-jenis simpul yang barusan kita pelajari. Yang pertama adalah simpul hidup, yang kedua adalah simpul mati, yang ketiga adalah simpul kembar, yang keempat adalah simpul pangkal, dan yang terakhir adalah simpul jangkar. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.